Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Maskuryati SPD dari SMP Negeri 1 Ponorogo, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Hari ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi di kelas rekan sejawat saya. Perkenalkan. Terima kasih Vina. Perkenalkan, nama saya Bu Ani Rahmawati, mengajar IPA di kelas 7. Terima kasih Bu Ani untuk waktunya. Karena nanti siang saya akan melakukan supervisi dan observasi di kelasnya Bu Ani. Di kelas apa ya Bu nanti? 7B. Di 7B. Oke, ada 3 poin yang akan kita cakapkan di pagi hari ini. Yang pertama, untuk tujuan pembelajarannya nanti apa ya Bu Ani? Baik Bu Vina, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mendeskripsikan benda-benda langit pada sistem tata surya melalui pengamatan media yang disediakan. Luar biasa Bu Ani ya. Dari tujuan tadi tentunya ada area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, apa saja Bu Ani untuk area pengembangan yang hendak Bu Ani capai di pembelajaran nanti? Oke, baik. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai adalah ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Luar biasa sekali. Oh ya, Mungkin ada yang lagi ya. Yang satunya itu KSE, kompetensi sosial emosional dengan melaksanakan teknik STOP. luar biasa. Pertanyaan yang terakhir Bu Ani, untuk pembelajaran Bu Ani nanti apa strategi yang dipersiapkan? Baik Bu Vina, untuk strategi saya nanti itu memakai GI, Group Investigation atau diskusi kelompok, di mana nanti akan saya bagi kelompok itu berdasarkan tes diagnostik yang sudah saya lakukan melalui gaya belajarnya, ada visual, auditorial maupun kinestetik. Dan juga saya nanti juga akan menerapkan video pembelajaran sekaligus pet simulation. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi. Semoga pembelajaran nanti berjalan dengan lancar ya Bu Ani. Terima kasih Bu Vina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Kalau nggak baik kita nggak bisa sampai ke sini ya. Jadi kalau sampai ke sini, alhamdulillah dalam kondisi baik secara mental maupun fisik. Gitu ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dulu dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, bro. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi anak-anak. Wah, semangat sekali hari ini. Siapa yang tidak masuk? Oke. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dulu dengan ini ya, relaksasi. Jadi kalian silakan kita mulai dengan memejamkan kedua mata kita. Ambil nafas dalam. Ambil nafas dalam, tahan, keluarkan. Diulangi lagi, ambil nafas dalam. Keluarkan.
yang tahu tata surya itu apa sih? Apa yang kamu bayangkan? Tata surya apa? Oke, tempat berkumpulnya galaksi dan planet-planet. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari satu putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturn. Oke, anak-anak, setelah melihat tayangan tadi, kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran kamu? Adakah yang ingin tanyakan? Tadi kenapa Venus kok disebut bintang fajar? Karena jika dilihat, Ya, karena jika dilihat dari bumi pada waktu fajar atau surya itu akan terlihat terlihat. Ya, meskipun tanpa bantuan alat seperti itu. Terus kenapa tadi kok siapa? Venus juga disebut sebagai planet yang paling panas? Yang keras? Karena dalamnya banyak gas CO2. ya, banyak gas CO2 sehingga menyebabkan apa? Efek pemanasan. Oke, pintar sekali. Anak-anak, sebelumnya Bu Ani kan sudah mengadakan tes diagnostik ya di kelas ini. Sudah saya kelompokkan gaya belajar kalian, ada yang visual, auditori, terus kemudian kinestetik. Nah, sekarang silakan kamu berkumpul berdasarkan kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Silakan. Oke, anak-anak, untuk kelompok yang di sebelah kanan bayi ini silakan membahas masalah 1 ya. Yang di tengah ini silakan membahas masalah 2. Yang sebelah kiri silakan membahas masalah 3. Bu Ani sudah menyediakan LKPD, buku paket, kemudian gambar dan video yang sudah saya siapkan. Silakan sebagai tambahan referensi untuk memecahkan permasalahan yang disajikan. Paham? Ada pertanyaan? Oke, silakan dibuka tabnya untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan video-videonya. Oke, coba perhatikan. Oke, di sini Bu Ani akan memperkenalkan PHET simulation atau PET simulation. Caranya kamu buka Google, kemudian kamu ketik alamatnya PHET simulation gitu ya. Nah, terus di situ kamu pilih solar system ya, my solar system. Karena materi kita tata surya. Gitu ya, Kak? Lalu setelah itu muncul video ini, kamu klik. Kita mau menggambarkan orbitnya, ya ini ketika pergerakannya saja. Kalau kita pakai, nah ini pakai, berasa seperti jalan-jalan di luar angkasa ya kita.
simulation dan video tentang pembelajaran tata surya. Ya, ini tes simulasi tadi yang baru ya. Oke, kemudian apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut dari materi ini? Ya, silakan. Neswa. Karakteristik planet yang dapat ditinggali oleh makhluk. Oke, apa saja karakteristik planet yang bisa ditinggali makhluk hidup? Pertanyaan yang sangat bagus sekali dan kita harus mengeksplor semuanya ya, nggak hanya Nasba. Jadi syaratnya menjadi planet yang bisa ditinggali makhluk hidup itu harus apa? Apa harus ada airnya? Apa harus ada oksigen dan seterusnya ya, banyak sekali. Selanjutnya apa yang menarik dari pembelajaran kita kali ini? Ya, Azam. Simulasi pelajaran dan pembelajaran di kelompok. Ya, simulasinya apa tadi yang menarik? Kayak simulasi ya. Oke, sangat menarik sekali. Kita seperti berada di luar angkasa ya. Jadi ada yang menggambarkan rotasi seperti ini, revolusi seperti ini. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Untuk minggu depan kita akan pelajari lagi lebih lanjut mengenai tata surya. Oke, sekian dari Bani. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pagi tadi. Saya Vina Mas Kuryati, SPD GR CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo telah melakukan observasi di kelas pada pembelajaran rekan sejawat saya yaitu Bu Ani Rahmawati SPD. Kemudian tindak lanjutnya sore ini didampingi oleh PP saya Ibu Maria Kurniawati akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Siap ya Bu Ani? Ya, siap Bu Vina. Ada 3 poin yang akan kita tanyakan. Nanti mohon dijawab sesuai dengan apa yang telah Bu Ani lakukan. Baik Bu Ani, kita di sini akan bercakap-cakap ya atau mengobrol tentang supervisi akademik yang tadi pagi saya lakukan di kelasnya Bu Ani. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Bu Ani. Yang pertama, apa harapan atau tujuan Bu Ani dari sesi percakapan kita kali ini? Ya. Baik Bu Vina, jadi harapan saya pada sesi kali ini tuh saya nanti mengharapkan adanya refleksi dan evaluasi berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah terjadi tadi Bu di kelas, yang sudah disupervisi Bu Vina tadi. Baik. Dari tujuan yang Bu Ani sampaikan ini, kira-kira kekuatan apa dari Bu Ani untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, terima kasih Bu Vina. Jadi kekuatan saya dalam merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini yaitu saya merasa puas di mana anak-anak itu sangat tertarik, sangat antusias dalam pembelajaran materi tata surya tadi Bu, dengan penggunaan aplikasi PET Simulation. Kemudian anak-anak juga tidak mengantuk seperti itu, jadi saya sangat puas sekali. Kemudian ada beberapa catatan refleksi saya, di mana pertama tadi pada awal pembelajaran itu penerapan KSE, kompetensi sosial emosional, sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya tanyakan anak-anak itu bagaimana
aksinya setelah itu katanya juga bagus ya tadi. Iya, Kemudian saya menayangkan video pembelajaran, anak-anak juga menyimak dengan baik. Selanjutnya saya juga mengenalkan aplikasi Media Pet Simulation dan anak-anak juga terlihat tertarik dengan media tersebut sehingga seperti menghadirkan pergerakan benda langit di dalam kelas seperti itu. Ya, Kemudian Bu Ani. Jadi anak-anak tadi ya saya lihat sangat antusias mencoba di kelompoknya untuk pet simulation ini tadi ya. Oke, Bu Ani, dari refleksi ini tadi, adakah hambatan atau gangguan yang Bu Ani temukan saat supervisi tadi? Iya Bu. Jadi hambatannya tadi itu kalau menurut saya anak-anak itu kurang termotivasi atau kurang terangsang untuk membuat atau mengajukan pertanyaan. Juga saya lihat. Kemudian solusi dari Bu Ani untuk mengatasi hambatan tersebut apa ya? Baik Bu Vina, mungkin dengan nanti itu akan saya kedepannya ya saya lebih sering mengajak anak-anak untuk berdiskusi, kemudian tanya jawab, bertukar pikiran mengenai suatu hal yang merangsang untuk mereka itu menyampaikan pendapatnya, mungkin seperti itu. Jadi sering diajak diskusi ya Bu Ani untuk anak-anak jadi terampil mengemukakan pertanyaan dan menyampaikan pendapat. Ya. Kemudian rencana aksi ya di sini atau tindak lanjut dari Bu Ani setelah menemukan masalah atau hambatan itu tadi apa kira-kira? Ya baik Bu Vina. Jadi tadi itu saya ingin mengajak anak-anak berdiskusi lebih lanjut lagi, maka rencana aksi saya minggu depan itu saya ingin mengajak anak-anak untuk berkolaborasi, berdiskusi dalam kelompoknya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai materi atau topik tata surya yang lebih mendalam gitu Bu. Ya, jadi dengan diskusi dan kolaborasi di pertemuan Mapel IPA di minggu depan ya Bu Ani. Ya. Kemudian kira-kira strategi apa yang akan Bu Ani lakukan? Ya. Untuk menuju tujuan itu tadi Bu ya, saya ingin untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk mampu mengajukan pertanyaan. Saya akan memberikan tugas diskusi kelompok dengan melakukan analisis kritis seperti itu. Jadi anak-anak nanti akan mencari artikel dari jurnal, dari YouTube, dari apapun lah sumbernya bebas, nanti bisa dianalisis. Ya. Luar biasa Bu Ani strateginya. Dari strategi tersebut kira-kira kapan akan diterapkan sama Bu Ani? Ya, insya Allah minggu depan Bu Vina. Jadi langsung kan gas ya Bu Ani. Oke Bu Ani, semoga strateginya Bu Ani dapat berjalan dengan lancar, pembelajarannya akan mengalami progres. Amin. Terima kasih Bu Vina. Selanjutnya apa ukuran keberhasilan Bu Ani dalam rencana aksi tadi? Iya. Karena permasalahan saya tadi berangkat dari minimnya motivasi anak untuk membuat pertanyaan, jadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya nanti komitmen Bu Ani ya, apa komitmennya terhadap rencana aksi atau rencana tindak lanjutnya tadi? Oke. Menurut saya itu akan konsisten dalam mengajar itu dalam cara mencari atau menambah referensi Bu tentang strategi yang akan saya terapkan gitu. Jadi nanti saya juga akan mencari literatur-literatur di YouTube ataupun di jurnal mana pembelajaran yang lebih efektif untuk materi yang akan saya ambil gitu Bu. Ya. Jadi komitmennya adalah konsisten ya Bu Ani. Iya betul. Selanjutnya siapa yang membantu Bu Ani dalam menjaga komitmen tersebut? Oh iya, yang pasti untuk pihak pertama adalah siswa, di mana siswa ini juga harus komit dengan dan konsisten juga dengan proses belajarnya nanti karena dia sebagai subjek utama. Kemudian juga saya akan
meminta bantuan dari pihak lain yaitu teman-teman sejawat. Bu Vina juga nanti Ya, ya, siap, Bu jadi Ani. untuk berkolaborasi mungkin berdiskusi tentang bagaimana cara memperoleh pembelajaran yang lebih bagus gitu Bu. Mantap. Jadi adanya kolaborasi dengan siswa, dengan rekan guru sejawat, dan koordinasi dari semua pihak tentunya ya Bu Ani. Iya. Terakhir Bu Ani, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Ya. Oke, baik Bu Vina, terima kasih sudah mengajak saya di sesi coaching ini. Tentu nanti sebagai tindak lanjutnya nanti saya akan menjalankan rencana aksi yang sudah saya paparkan tadi dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, dan juga saya minta bantuan dari Bu Vina sebagai teman sejawat ya. Ya, siap, Dan Bu Ani. oke, kemudian saya juga ini menggalakkan lagi refleksi, evaluasi dari hasil pembelajaran nanti supaya memperoleh hasil yang benar-benar memuaskan gitu Bu Vina. Baik Bu Ani, hari ini kita sudah melakukan percakapan. Bu Ani sudah menemukan masalah dari pembelajaran dan Bu Ani sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Di sini saya hanya sebagai mitra Bu Ani ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Ani. Semoga nanti untuk rencana tindak lanjut di minggu depan akan berjalan lancar. Saya tunggu kabarnya ya Bu Ani. Siap Bu Vina.